Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-18, tanggal 18 Januari, diambil dari kitab Yohanes, Injil Yohanes, pasal 15 ayat yang ke-9. Dengan perikop perintah supaya saling mengasihi. Dengan natnya atau ayat pada hari ini kita ambil dalam 3 bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia sehari-hari dan bahasa Batak Toba Siganupari. Bahasa Indonesia dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah kasihku itu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kalian. Hendaklah kalian tetap hidup sebagai orang yang kukasihi. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari didok sonon. Holong dorohaku dihamu, songon holong ni roha ni amai diau. Ala ni i maringanan mahamu di holoki. Nah, ini kalau kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, ya, dikatakan Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Inilah penekanan ayat hari ini. Dan dikatakan tadi adalah Allah mengasihi Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus juga mengasihi kita sebagaimana dia mengasihi, sebagaimana Allah mengasihi dia. Maka kasih itu wajib tinggal dalam diri kita. Itulah nanti yang harus kita bahas dalam pagi ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi yang yaitu diambil dari Yosua pasal 11 ayat 16 sampai 23. Daerah yang direbut Yosua. Nah, ini ada pertukaran, kemarin kita sudah sampaikan ini, dan ini adalah merupakan ulangan dari ayat yang kemarin. Nah, sekarang bacaan malam diambil dari Roma pasal yang ke-4 ayat 1 sampai 8. Abraham sebagai contoh. Abraham menyenangkan hati Allah karena iman percaya. Dia dipercaya oleh Allah. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Dan sebagaimana pedoman kita dalam bulan Januari, ya, bahwa topik dalam bulan Januari yang telah ditentukan oleh Almanak HKBP dikatakan kesatuan dalam panggilan dan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Karena semua seperti tubuh itu satu. Ini kata daripada Rasul Paulus. Dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikianlah
Kristus. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi tubuh ya dalam diri kita, kalau dia bersatu teguh, bercerai mati. Kenapa saya katakan bersatu teguh, bercerai mati? Jantung kita pisahkan dari tubuh kita, maka tubuh itu akan mati. Inilah yang dikatakan kesatuan tubuh, dan untuk menjadikan sebagai konsepsi sistem, saling menentukan, saling berhubungan, saling memengaruhi, dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Dari panca indera, alam bawah sadar, pikiran, dan otak dan jantung bekerja sama, semua menjadi satu dalam tubuh. Nah, demikian jugalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah mempersatukan semua umat manusia ya, dan dibaptis dalam atas namanya. Jadi setelah manusia dipersatukan oleh tubuh Kristus, maka semua mereka berada dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu sama dengan seperti bait suci. Di bait suci itulah berada semua yang sudah dibaptis dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan mereka berada dalam satu tempat tapi berbeda-beda fungsi. Ada sebagai imam, ada sebagai pelayan firman, ada sebagai liturgis, ada sebagai penyanyi, ada sebagai jemaat yang aktif, ada sebagai penjaga rumah suci. Dan semuanya ini tidak bisa bekerja mengatakan saya lebih penting. Dan semua harus menjadi konsepsi sistem, saling berhubungan. Tidak bisa mengatakan pendeta, kalau saya tidak ada jemaat tidak ada artinya. Tidak bisa. Atau jemaat mengatakan, kalau kami jemaat tidak ada, percuma ada pendeta. Tidak bisa. Karena ini merupakan suatu kesatuan. Dan itulah dikatakan ya, kesatuan dalam panggilan, pelayanan, kemuliaan Tuhan. Jadi kesatuan dalam panggilan itu semua dibaptis dari latar belakang yang beda, etnis dan juga suku ya, pendidikan. Begitu dibaptis bergabung dalam satu tempat, itulah kesatuan panggilan. Dan mereka ini semua setelah bersatu dalam satu panggilan, pelayanan memuliakan Tuhan. Jadi setiap pelayanan mereka bekerja untuk Tuhan. Itulah top kita dalam bulan ini, satu bulan penuh. Kemudian kita masuk dalam perikop hari ini ya. Ada dalam perikop hari ini 1 Yohanes pasal 15 ayat 9 dikatakan bahwa seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kalian. Tetaplah hidup kalian sebagai orang yang kukasihi. Mengasihi seperti kasih Kristus. Nah, 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 tadi katakan bahwa Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi sudah jelas definisinya. Kalau tidak memiliki kasih, itu tidak mengenal Allah.
Jadi kalau orang yang mengenal Allah harus memiliki kasih. Jadi jangan orang mengatakan sembarangan mengenal Allah, tapi dia tidak mengasihi. Nah, dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 itu dikatakan, Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, berarti tidak mengenal Allah. Nah, sekarang tadi Allah mengasihi anaknya Yesus Kristus. Kemudian kasih itu, Yesus itu diberikan kepada manusia. Dan diminta supaya manusia hidup dalam kasih dan menghidupkan kasih itu kepada sesama manusia. Nah, sekarang apa makna dan pesan moral dari ayat di atas? Apa maknanya? Nah, kita lihat ya. Ayat ini berbicara tentang cinta dan hubungan antara Yesus dengan para pengikutnya. Jadi adanya cinta kasih dan hubungan antara Yesus dengan pengikutnya yang saling mengasihi. Dan menjelaskan makna daripada hal ini adalah pentingnya tinggal dalam kasihnya sebagai dasar untuk hidup ya berkenaan kepada Tuhan, yang mencerminkan hubungan intim antara Kristus dengan orang yang percaya. Inilah makna daripada perikop ini. Pentingnya tinggal dalam kasihnya sebagai dasar untuk hidup ya berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita tinggal dalam kasihnya, kita hidup berkenan kepada Tuhan. Itu dasar kita. Nah, kemudian ini dapat menggambarkan atau mencerminkan adanya hubungan intim antara Kristus dan pengikutnya yang percaya, orang yang percaya. Jadi hubungan intim Yesus Kristus dengan orang yang percaya, itulah cerminan daripada aku mengasihi kalian, tetaplah hidup kalian sebagai orang yang kukasihi. Jadi karena Yesus sudah mengasihi kita, maka kita wajib hukumnya tetap hidup dalam kasih. Nah, ini dicontohkan oleh Yesus. Seperti Bapa telah mengasihi aku, juga aku mengasihi kamu. Nah, tinggallah dalam kasihku. Jadi seperti Bapa mengasihi aku mengasihi kalian, maka wajib hukumnya tinggallah dalam kasihku. Nah, ini menunjukkan ya bahwa kasih dari Allah harus diteruskan dalam hubungan kita dengan satu sama lain. Ya. Nah, artinya mengalir seperti air mengairi sawah dan ladang. Bagaimana kalau air mengairi sawah dan ladang? Kita lihat. Air diambil dari sungai, dibikin bendungan, dan bendungan inilah mengairi semua sawah. Nah, jadi kita contohkan, bendungan itu adalah Allah Bapa ya. Dan batang air yang mengaliri daripada sawah itu adalah Yesus, dan kitalah sebagai sawah yang menerima airnya. Nah, maka wajib air yang ada pada kita diberikan juga kepada sawah yang ada di bawahnya, sehingga estafet. Ya, kalau kita melihat sawah itu ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, tingkat sampai ke tingkat 10 mungkin ya. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, sampai 10. Berpetak-petak. Sumbernya adalah satu, dari tali air.
Dan tali air itu sumbernya dari misalnya bendungan atau kali. Kali itu adalah Allah atau bendungan, dan tali airnya itu adalah Yesus, dan sawahnya itu yang menerima air itu adalah kita. Nah, maka kalau kita sudah menerima dari tali air, maka wajib kita mengalirkan air itu kepada di bawahnya, supaya semua menjadi subur. Demikian juga lah katanya pada manusia. Allah sebagai sumber kasih diberikan kepada Yesus. Yesus sebagai tali air memberikan kepada sawah, kepada kita. Dan kita menerima kasih itu wajib menghidupkan air itu kepada sesama sehingga mengalir dengan baik. Itulah digambarkan tadi, menunjukkan bahwa kasih dari Allah harus diteruskan dalam hubungan kita dengan satu sama lain. Artinya mengalir seperti air sawah mengairi semuanya di ladang tersebut. Kemudian ini diambil contoh apa implementasinya. Dikatakan bahwa tindakan dan perbuatan baik adalah kehidupan kita sehari-hari. Jadi tindakan dan perbuatan baik itulah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah yang mengalir kepada sesama untuk dilihat dan juga dirasakan oleh orang lain. Kebaikan kita, tindakan kita, orang lain juga ikut merasakannya. Itulah tandanya kasih itu telah mengalir dengan baik dari Allah ke Kristus, Kristus kepada manusia, dan juga kepada semua sesama kita. Kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Pesan moral perikop ini adalah Yesus mengajak semua orang untuk tinggal dalam kasih-Nya yang berfungsi atau berperan menghidupi dan meneruskan kasih tersebut untuk berinteraksi dengan sesama. Jadi dalam hubungan sosial, berinteraksi dengan orang lain, itulah penjabaran kasih itu, baik melalui tindakan dan juga perbuatan baik kita. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Petrus pasal 1 Petrus pasal 4 ayat 8 dikatakan bahwa kasih sumbernya dari Allah, dan kalau kita mengasihi sungguh-sungguh kepada orang, maka kasih itu dapat mengampuni dan menutupi banyak dosa. 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Mengasihi dengan sungguh-sungguh pada sesama manusia dan dapat memaafkan dan mengampuni, karena kasih itu bisa menutupi dosa. Nah, maka dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan, ada 3 hal di dalam diri manusia. Yang pertama adalah pengharapan, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah kasih. Tetapi kasihlah yang lebih besar. Kenapa kasih lebih besar dari pengharapan dan iman? Karena pengharapan itu masih dalam dunia. Artinya, selama kita di dunia ini, kita punya pengharapan untuk masuk ke Yerusalem yang baru. Selama kita di dunia ini, kita punya iman percaya kepada Yesus, supaya kita masuk di dalam dunia yang baru, yaitu Yerusalem yang baru. Kemudian kasih kepada sesama itu supaya kita dapat
menyenangkan hati orang di dunia ini, dan ini juga berlaku di surga. Itulah yang dikatakan kasih agape. Kasih agape berlaku di surga, kasih tanpa balas, tanpa harus menerima imbalan. Kasih itu diberikan secara cuma-cuma. Itulah undangan daripada Allah dalam perjamuan pesta di The News of Jerusalem, dengan menyediakan daging yang gemuk-gemuk dan juga anggur yang berkualitas dan tidak perlu bayar, diberikan cuma-cuma. Itulah kasihnya kekal dan abadi. Nah, sekarang setelah kita melihat pesan moral, kita masuk dalam conclusion, atau apa kesimpulan kita dalam perikop ini, ya. Kesimpulan kita dalam perikop ini, kita mengambil dari 3 pertanyaan sebagaimana biasa. Apa, bagaimana, dan juga apa lagi, ya. Pertanyaan pertama adalah, apa cara konkret yang dapat dilakukan untuk menghidupkan kasih Kristus dalam hubungan sosial? Nah, jadi artinya dalam hubungan kita sehari-hari, bagaimana menghidupkan kasih Kristus itu? Bagaimana cara kita menghidupkannya dalam hubungan sehari-hari? Ini dikatakan bahwa menghidupkan kasih Kristus dalam hubungan sehari-hari adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk mencerminkan kasih Tuhan dalam tindakan dan sikap. Jadi merupakan panggilan dalam hidup manusia yang mencerminkan tindakan dan sikap kita. Itulah, ya, merupakan cara yang konkret, yang lebih nyata. Jadi kasih itu, ya, yang diberikan kepada kita untuk menghidupkan, ya, hubungan sehari-hari, kita anggaplah itu merupakan panggilan, ya, bagi setiap orang percaya untuk mencerminkan, ya, dan menggambarkan tindakan dan sikap kita, perilaku kita dengan orang lain. Hal ini mencakup cara kita berinteraksi dengan orang lain, dimulai dari kasih yang tulus dan pengertian terhadap sesama. Jadi kasih yang tulus dan good understanding, pengertian yang baik, dan juga ada cita-cita yang baik atau goodwill. Apabila kita sudah rasa memiliki kasih tersebut, ya, maka kita dapat berinteraksi dengan orang lain. Jadi orang yang memiliki kasih, dia sudah mengenal Allah dan berinteraksi dengan orang lain dengan tulus, bukan paksaan, tapi dengan hati yang tulus dan adanya good understanding, pengertian yang baik, dan juga punya goodwill atau cita-cita yang baik. Jadi ada maksud-maksud untuk membangun dalam memberikan kasih. Jadi bukan seperti ada istilah holong mengalap holong. Bukan karena saya kasihi maka saya akan mendapatkan kasih dari dia, bukan.
Tapi kasih itu kita berikan dengan pelayanan kita, dengan berinteraksi dengan orang lain. Bukan mendapatkan harus dibalas, tidak. Tapi pada saatnya juga kita akan menerima balasannya. Tentu itu karena Allah mengasihi kita, maka kita mengalirkan kasih Allah itu kepada teman-teman. Ya tentu kita juga ada harapan dari Allah, yaitu yang dijanjikan hidup kekal dan abadi. Nah, kemudian dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, kalau kita dalam menjalankan kasih dan masukkan dalam pikiran kita bahwa itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk supaya dilihat orang, bukan untuk supaya dipuja, tidak. Tapi lakukanlah itu untuk Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, ya, apapun yang juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Meskipun ya dapat kasih Kristus berarti melakukannya dengan tulus dan sungguh-sungguh, menunjukkan integritas dan sikap hormat pada sesama. Jadi ya, meskipun kasih Kristus menghidupi kasih Kristus. Jadi ini menghidupkan kasih Kristus. Sama dengan melakukannya dengan tulus dan sungguh-sungguh, itu menunjukkan adanya integritas dan sikap hormat pada sesama. Integritas dan sikap hormat adalah kita melakukan perbuatan, tindakan sesuai dengan perbuatan. Jadi tidak melenceng dari apa yang kita harapkan dengan kasih. Punya integritas yang tinggi, sesuai kata dan perbuatan. Nah, jadi menghidupi kasih Kristus itu berarti melakukan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Dan inilah yang menunjukkan integritas dan sikap hormat pada sesama. Melalui kasih kita dapat menjadi berkat. Kemudian bagi orang-orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita sudah menjalankan kasih dengan baik, itu akan mendapat berkat ya, bagi orang-orang lain dan juga kemuliaan Tuhan. Jadi sudah menjadi berkat bagi orang lain dan juga kita, dan khususnya memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan kedua. Bagaimana kasih yang diterima dari Tuhan dapat memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain? Bagaimana kasih yang diterima dari Tuhan itu dapat memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain? Jadi dengan telah masuknya cinta kasih itu kepada kita, bagaimana bisa memengaruhi? Apakah orang lain juga bisa mendapatkan kasih itu dan juga dia mengasihi kembali kepada sesama? Nah, ini yang mau diharapkan. Kasih yang diterima dari Tuhan ya, mempunyai dampak yang besar terhadap cara kita berinteraksi dengan orang-orang yang sulit dan dapat tantangan. Jadi kalau kita sudah menerima kasih dari Tuhan ya, yang kita terima, itu mempunyai dampak
dampak yang sangat besar terhadap hubungan kita dengan orang lain. Karena pasti orang lain akan bertanya, kalau kita memang memiliki kasih, bicara dengan baik-baik, orang, wah, ini orang ini kapan ya berubah? Tadinya dari pemarah jadi pemurah, jadi tadinya banyak menghujat, jadi sekarang memberkati. Itu tandanya kalau sudah memiliki kasih. Jadi di sini dikatakan, bagaimana cara kasih yang diterima dari Tuhan dapat memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Inilah dikatakan, ketika kita menyadari ya betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita, jadi kita menyadari kasih Allah itu kepada hidup kita, kita bisa hidup, bisa setiap hari beraktivitas, bisa kita berjalan kemana-mana, berencana. Itu adalah karena penyertaan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Artinya Tuhan masih memberikan 24 jam pada perangkat-perangkat tubuh kita untuk bisa beraktivitas. Itulah anugerah dari Tuhan. Keselamatan itu anugerah dari Tuhan. Sekarang ketika kita menyadari betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita, maka wajib hukumnya ya memotivasi kita untuk mencerminkan kasih tersebut kepada orang lain, menghadapi orang-orang yang sulit ya, dan sikap penuh kasih, sabar, dan pengertian. Inilah kalau kita sudah menerima kasih dari Allah, maka dalam berinteraksi kita penuh dengan kesabaran dan pengertian ya, dan juga ketulusan hati. Dalam Kolose 3 ayat 12 dikatakan oleh Paulus ya, Allah mengasihi kita dan memilih kalian untuk menjadi miliknya yang khusus. Jadi sudah memiliki milik Allah yang khusus, spesial. Kalau sudah milik yang khusus, maka dengan demikian kita ya menggunakan belas kasihan. Jadi kalau sudah milik yang khusus, kita punya belas kasihan. Kemudian di samping belas kasihan ya, kita juga punya kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kasih Allah bisa menjadi jembatan untuk menjalin relasi yang lebih baik. Jadi dengan menggunakan kasih Allah itu, hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih baik dan lebih intim. Karena sudah didasari oleh kasih dari Allah. Dalam Roma pasal 5 ayat 8 tertulis ya, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita yang disebabkan oleh Kristus ketika kita ya masih berdosa, Dia telah mati untuk kita. Ayat ini menunjukkan bahwa ya, kasih Allah yang besar dan tanpa syarat kepada manusia. Bagaimana kasih besar itu dijabarkan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Begitu besar kasih setia Allah kepada manusia, maka Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya bagi orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah dengan memberikan Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dan kalau kita lihat dalam Yohanes ya, pasal 4 ayat 6 ya, dikatakan bahwa akulah
jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini kata-kata Yesus ya. Itu jelas. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi sudah jelas. Nah, kemudian sekarang kita melihat dengan Yohanes pasal 3 ayat 16 ini, besar kasih setia Allah kepada manusia, dan supaya orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah sebagai pegangan kita, begitu besar kasih Allah kepada dunia. Allah tidak akan pernah memberikan yang tidak baik kepada manusia, karena Dia sudah mengirimkan anak yang tunggal untuk berbaik dengan Tuhan Allah. Karena katanya, kalau kita berbaik dengan Allah, di dalam bacaan malam hari ini, berbaik dengan Allah bukan karena diturunkan hukum-hukum pada Musa yang sudah disampaikan. Tetapi di sini dikatakan berbaik dengan Allah hanya karena percaya kepada Yesus Kristus. Bukan berarti menghilangkan hukum-hukum agama. Yesus mengatakan, aku datang bukan menghapuskan hukum-hukum agama, tapi menyempurnakan, menghargai hukum-hukum itu sebagai melihat apa kesalahan kita. Jadi hukum-hukum agama itu adalah melihat dosa-dosa apa yang ada pada manusia. Nah, sedangkan kedatangan Yesus adalah menyelamatkan manusia dari dosa-dosa yang perbuat. Maka dikatakan dalam melengkapi hukum itu, dalam Markus pasal 12 ayat 30 dikatakan, kasihanilah Tuhan Allah Bapamu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi jelas, kedatangan Yesus adalah menyelamatkan manusia. Jadi tidak ada seperti ajab dari Allah atau tidak, karena Dia sudah mengirimkan Yesus. Tidak ada ajab dari Allah, tidak. Ya, karena Dia sudah mengasihi. Jadi tidak mungkin, karena kasihnya kekal dan abadi. Kalau ada ajab itu pasti dari iblis, bukan dari Allah. Karena iblis juga berkuasa untuk memberikan ajab. Sama seperti Ayub. Iblis yang bekerja, tapi Allah yang bangga dan mempertahankan Ayub. Nah, jadi kita umat Kristiani tidak ada azab dari Allah kepada manusia, karena kasihnya kekal dan abadi, karena Dia sudah menurunkan Yesus Kristus sebagai anak tunggal. Barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Jadi tidak ada kebinasaan lagi kepada manusia. Kasihnya kekal dan abadi. Inilah pedoman kita umat Kristiani. Nah, kalau ada umat-umat lain, wah ini azab Allah, ini hukum, kita tidak percaya itu. Tidak percaya ada azab Allah, karena Dia sudah menurunkan anaknya, dan Dia sudah berkorban, dan sudah ada role model. Dia mati di kayu salib adalah contoh bagi kita, sehingga kita tidak perlu lagi ragu. Dengan kematian itu berarti ada kebangkitan. Nah, itu contoh. Ya. Waktu Yesus mati dikuasai oleh iblis, kuasa-kuasa gelap. Ya, buktinya Yahudi yang tidak percaya. Tapi Dia tetap mendoakan orang-orang yang tidak percaya tersebut. Ya Allah, ampunilah mereka, karena mereka tidak sesuai dengan apa yang tidak tahu apa yang diperbuat, katanya. Tidak tahu. Padahal Dia sudah disalibkan, tapi dikatakan tidak tahu apa yang diperbuat. Itulah kuasa gelap. Tapi kuasa gelap itu dikalahkan oleh Dia dengan pada hari ketiga bangkit dari kubur. Inilah role model bagi kita. Maka semua umat Kristiani tidak takut mati, karena kematian itu adalah jalan menuju kebaikan yang terbaik. Dan sudah dicontohkan Yesus bahwa Dia bangkit pada hari yang ketiga. Tentu kita pun mati akan bangkit. Kalau kematian akhir hidup kita, maka kita itu dikuasai oleh iblis. Nah, maka
Saya selalu mengatakan kita fokus dengan tujuan akhir hidup kita. Life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat ini adalah Jerusalem yang baru. Sekarang masuk kita dalam kesimpulan ketiga, terakhir ya. Apa tantangan besar ya yang dihadapi dalam berkomunikasi untuk tinggal dalam kasih Tuhan di dunia yang penuh konflik ini? Jadi dunia yang penuh konflik, bagaimana kita menghadapi ini? Menerapkan kasih itu dalam dunia penuh konflik. Perang di mana-mana, permusuhan di mana-mana, penghinaan, ada saling menghina agama dengan agama lain. Bagaimana kita menghadapi ini yang penuh konflik ini? Nah, ini dikatakan ya. Nah, dalam dunia yang penuh konflik, komitmen untuk tinggal dalam kasih Tuhan. Jadi ada komitmen untuk tinggal dalam kasih Tuhan itu adalah menjadi sebuah tantangan yang tidak kecil. Jadi sebuah tantangan yang tidak kecil, artinya besar. Ya. Terutama bagi usia lanjut, terutama yang sudah umur 70 tahun ke atas. Ini memang tantangannya, menerapkan kasih dalam konflik. Karena kita kadang-kadang, karena pengalaman kita sudah banyak, kita melihat tidak sesuai lagi. Wah, anak muda kita lihat tidak sesuai dengan perilaku-perilaku sejak yang kita buat dulu. Sudah berubah sekarang. Bagaimana orang usia lanjut menghadapi ini? Disinilah kearifan dan kebijaksanaan dari Tuhan yang perlu kita pegang. Seperti Raja Salomo menerima hikmat kebijaksanaan dari Allah untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Minta hikmat kepada kemarin. Kalau kurang punya hikmat, minta hikmat kepada Allah, katanya dalam Yakobus ya dikatakan. Nah, kemudian tantangan besar berasal dari mana? Pengaruh-pengaruh negatif di sekitar kita. Seperti opini, pendapat di YouTube itu, perdebatan-perdebatan, mempersalahkan Tuhan, agama, ya macam-macam. Itu juga termasuk tantangan bagi kita. Nah, atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Kristus. Kita sudah melihat ini kok beda sekali ya. Nggak sesuai dengan prinsip-prinsip Kristus. Itu juga tantangan. Bagaimana kita mengatasinya? Nah, disinilah kita perlu tetap arif dan bijaksana. Artinya harus bisa empati dan simpati. Empati artinya merasakan apa yang dirasakan orang lain. Simpati artinya kita prihatin dengan adanya hal tersebut. Nah, kemudian dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 dikatakan bahwa kita harus saling mengasihi satu sama lain bahkan dalam situasi sulit pun. Jadi bagaimanapun sulitnya situasi itu, tetap kita harus saling mengasihi. Jangan pernah kita memblame. Atau misalnya contoh begini ya. Karena kita tidak baik dengan seseorang, begitu dia kita kena musibah, kita langsung bilang syukur. Tidak boleh. Kita harus tak prihatin. Wah, Tuhan, kita tidak tahu. Tuhanlah yang tahu. Sampaikan kepada Tuhan. Karena ada Raja Salomo mengatakan begini. Ya, kalau kita misalnya menghakimi orang atau memblame ya musuh kita, itu Tuhan juga berpikir dia tidak perlu lagi menghakimi karena kita sudah menghakimi. Ya, dibiarkan, kamu sudah hakimi. Tuhan tidak lagi menghukum. Ada kalanya. Jadi jangan sampai tertunda hukuman yang akan diberikan oleh Tuhan karena ulah kita. Nah, kenapa saya bilang begitu? Jangan pernah kita menghakimi orang. Jangan pernah kita memblame. Oh, atau apalagi dia misalnya kena tabrakan ya, terus meninggal, langsung kita hakim. Oh, itu kelakuannya begitu. Jangan. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, Kau yang Maha tahu. Itulah
tidak perlu kita menghakimi orang, apapun yang diperbuat. Nah, kemudian dikatakan di sini dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, yang berarti kita harus berusaha hidup dalam cinta meskipun di sekeliling kita ya kebencian atau ada konflik. Jadi ini sama dengan saya katakan ikan di air laut, di air asin, tapi ikannya tidak asin, dia tetap tawar. Jadi walaupun kita ditempatkan dalam situasi konflik atau situasi yang tidak baik, kita dalam situasi apapun. Dengan adanya kasih Allah kepada Kristus, dan Kristus memberikan kepada kita, dan Kristus mengatakan supaya kamu tetap tinggal dalam kasih, itulah pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, hendaklah kalian sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain, sebab dengan saling mengasihi akan tersedia untuk saling mengampuni. Saling mengampuni artinya bisa menghapus dosa. Kasih itu bisa menghapus dosa. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman yang kita baca pada hari ini bisa menjadi bekal dalam kehidupan kita sehari, terutama teman-teman yang sudah berusia lanjut, umur yang sudah 70 tahun ke atas. Demikianlah firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Amin.